Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman dengan NIM di 03218023, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Soleh, SPDI, MPD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya majelis taklim dalam meningkatkan ibadah bagi masyarakat di desa. Jadi, majelis taklim adalah salah satu lembaga pendidikan diniyah non-formal yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Dalam praktek majelis taklim kali ini merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Jadi, dalam suatu agama yang ada di muka bumi ini, setiap agama memiliki ajaran dan aturan untuk beribadah dan yang berbeda-beda. Dan diantaranya semua agama itu salah satunya termasuk agama Islam. Di dalam agama Islam, ibadah bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, tetapi seluruh pekerjaan dan perbuatan itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan semua bentuk perbuatan baik itu berguna juga untuk orang lain. Untuk mengerjakan atau melaksanakan ibadah tersebut memerlukan persiapan dalam lahir maupun batin, agar dalam melaksanakan ibadah di dalam agama Islam setiap waktu ke waktu maka akan semakin meningkat. Dan di dalam menjalankan atau melaksanakan ibadah ini ada beberapa upaya yang dapat dilaksanakan agar ibadahnya yang dikerjakan semakin berkualitas. Jadi yang pertama yaitu ibadah dengan khusyuk dalam menjalankannya. Jadi dalam kata khusyuk di sini itu adalah sebuah kondisi kejiwaan yang sedang terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menyadari dan dapat merasakan atas kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi seorang muslim menyadari bahwa seluruh pekerjaan dan perbuatan akan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, tetapi sungguhnya Dia, Allah, melihatmu. Lalu yang kedua yaitu ibadah dengan kecintaan. Dalam menjalankan suatu ibadah sangatlah memerlukan yang namanya kerinduan dan kecintaan. Tanpa yang namanya kerinduan dan kecintaan, maka akan sulit untuk merasakan yang namanya sebuah kenikmatan dalam beribadah. Seperti orang yang sedang sakit tidak dapat merasakan lezatnya makanan. Maka dari itu jalan yang dapat ditempuh untuk memperoleh kenikmatan beribadah dengan terhindar dari sikap malas. Seharusnya sebagai umat muslim kita hendaknya selalu mencari dan menambah konsentrasi dalam beribadah, yang mana dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, sesungguhnya orang itu mendapat kesempurnaan iman. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang ketiga yaitu ibadah dengan kesadaran. Jadi ibadah yang dilakukan dengan kesadaran mengandung maksud bahwasanya ibadah yang dilaksanakan, yang dikerjakannya tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Bisa juga melaksanakan ibadah tersebut paham dan tahu terhadap apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Dan sedangkan orang yang mabuk sedang tidak sadarkan diri, maka apapun yang dilaksanakannya di luar
kontrol akan pikiran yang dia lakukan. Oleh karena itu Allah melarang orang yang mabuk tidak sadarkan diri untuk melaksanakan atau mengerjakan ibadah atau sholat, seperti yang tertera di dalam ayat suci Al-Quran, yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan. Surat An-Nisa ayat 43. Yang selanjutnya yaitu ibadah secara sembunyi, dengan mana kita melaksanakan dan mengerjakan ibadah secara sembunyi merupakan totalitas ibadah dan melepaskan segala perbuatan baik maupun buruknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah bukan untuk memperoleh pujian dari orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah kepunyaan Allah yang menguasai sekalian alam. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu ibadah dengan ikhlas. Sebuah kegiatan dalam melaksanakan dan menjalankan suatu ibadah itu tidak hanya dikerjakan dengan sia-sia. Nilai sebuah keikhlasan dalam beribadah bukan hanya diperoleh dengan tiba-tiba, namun akan tetapi memerlukan upaya dan perjuangan secara terus-menerus, seperti kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu. Pada awal kali menjalankan 5 waktu sholat ini terasa berat dan bisa jadi akan menambah beban, bahkan bisa juga sebagai penghambat setiap aktivitas sehari-hari. Namun hal yang demikian ini akan hilang apabila dilaksanakannya secara terus-menerus dan ditambah juga dengan ibadah sholat sunnah, rawatib, dan sholat sunnah lainnya. Maka sholat pun tanpa kita sadari akan menjadi kebutuhan, dan apabila dilaksanakan dan dikerjakan dengan penuh keikhlasan, ibadah pun dikerjakan hanya semata-mata karena Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia menyekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Demikian video kali ini yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.